Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang materi yang kemarin Bapak telah sajikan kepada kalian untuk kalian baca. Sekarang Bapak akan menerangkan materi yang telah Bapak kirimkan kemarin. Materi yang Bapak sajikan kemarin, apakah kalian masih ingat? Mudah-mudahan kalian masih ingat ya tentang materi yang telah Bapak berikan kemarin. Ini materi yang telah Bapak berikan kemarin, yang materinya berisikan tentang beberapa informasi. Di sini ketika kalian mendapatkan informasi, maka di situ kalian bisa menggunakan 6 pertanyaan ini untuk menggali informasi yang lebih akurat. Apa saja pertanyaan itu? Pertanyaan itu antara lain adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau mungkin kalian di kelas 4 seharusnya kalian sudah mempelajari materi pertanyaan 5W1H, yang dimana pertanyaan itu seharusnya berisikan informasi yang nantinya kalian bisa peroleh ataupun nantinya kalian bisa memperoleh informasi dari pertanyaan itu. Apa saja pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama itu apa? Pertanyaan apa itu hanya digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Jadi nanti ketika kalian menggunakan ataupun ada pertanyaan apa dalam sebuah teks informasi, nanti biasanya bentuknya paragraf, kemudian setelah itu ada pertanyaan apa. Misalkan ada sebuah teks paragraf tentang, kemarin kita tentang tentang akuarium, kemudian di dalamnya itu terdapat ikannya, kemudian ada seorang anak perempuan yang memberikan ataupun anak perempuan itu memeliharanya. Maka ketika pertanyaan itu apa, maka akan menanyakan nama benda. Misalkan apa benda ataupun apa yang dijadikan sebagai tempat untuk memelihara ikan dalam teks di atas misalkan, maka jawabannya tentu akuarium. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua adalah di mana. Di mana itu digunakan untuk menggali informasi ataupun menanyakan informasi tempat ataupun latar tempat. Misalkan di mana ikan itu hidup, misalkan di air ataupun di akuarium. Itu fungsi dari pertanyaan di mana untuk mencari informasi apa. Kemudian kapan? Kapan itu menanyakan waktu kejadian sebuah peristiwa. Misalkan terjadi
kemarin Bapak telah meminta kalian untuk mencari informasi penting. Informasi penting di dalam, misalkan di dalam teks yang ada di LKS ataupun di berita yang lain. Kemudian Bapak meminta kalian untuk memberikan 5 pertanyaan ini, ataupun membuat sebuah paragraf yang nantinya 6 pertanyaan ini bisa kalian gunakan dan jawabannya ada di teks. Sebenarnya fungsinya itu supaya kalian memahami pertanyaan 6 ini, ataupun 6 pertanyaan ini, 6 kalimat tanya ini itu berfungsi untuk apa, ataupun berfungsi untuk menanyakan apa. Kemudian kapan itu menanyakan kejadian suatu peristiwa, misalkan kapan terjadinya sebuah tabrakan tadi sore. Siapa ini menanyakan seseorang ataupun tokoh dalam informasi tersebut, ataupun orang yang menjadi berita di informasi tersebut. Yang selanjutnya mengapa itu membicarakan tentang alasan ataupun masalah dalam teks. Misalkan kenapa, misalkan dalam teks yang pernah Bapak bagikan, mengapa seorang anak perempuan itu memelihara ikan, misalkan di situ harus sebutkan alasannya. Kalau tadi siapa yang misalkan memelihara ikan di dalam akuarium, maka jelas jawabannya langsung seseorang ataupun orang. Terus yang terakhir adalah pertanyaan bagaimana. Bagaimana di sini berkaitan dengan cara membuat ataupun proses urutan pendapat atau sikap. Misalkan bagaimana sikap anak perempuan tersebut terhadap ikan yang dia pelihara, atau bagaimana urutan atau proses anak perempuan itu memelihara ikan di dalam akuarium. Jadi materi kita yang saat ini kita pelajari sebenarnya itu fokusnya kepada mencari informasi dengan menggunakan atau memahami informasi dengan menggunakan 6 kalimat tanya ini. Kalau di kelas 4, kalau tidak salah di semester 1, seharusnya kalian mendapatkan materi ini 5W1H yang fungsinya ialah kalimat tanya ini berfungsi untuk apa, ya kan? Kalimat tanya ini kalian minimal di kelas 4 itu seharusnya sudah mendapat materi bagaimana menggunakan kalimat tanya ini. Nah, sementara di semester ini di kelas 5 semester 1 maka kalian mendapatkan materi bagaimana cara memperoleh informasi ataupun memberikan informasi tentang memberikan informasi kepada orang lain yang valid, yang mudah dipahami dengan menjelaskan 6 pertanyaan ini. Misalkan tadi sore anak-anak misalkan di depan rumahnya terjadi tabrakan. Ketika anak-anak ingin menceritakan kepada orang lain, maka yang pertama kali anak-anak harus lakukan adalah menceritakannya mulai dari apa. Misalnya apa yang terjadi di rumahmu, berarti diceritakan, oh tadi sore terjadi tabrakan di rumah saya. Kemudian oh tadi sore misalkan terjadi tabrakan. Itu bagian pertama, artinya anak-anak memberikan informasi terjadi tabrakan tadi sore. Kemudian yang kedua di mana? Oh di depan rumah saya. Tadi sore, kalimat pertamanya misalnya tadi sore terjadi tabrakan. Kalimat keduanya tabrakan terjadi
di depan rumah saya. Kalimat ketiganya misalkan ketika ingin memberi informasi kapan terjadinya tabrakan, misalnya peristiwa itu terjadi tepat jam 4 sore. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, misalkan yang mengalami tabrakan adalah Pak Siswo misalkan. Nah, ini untuk pertanyaan yang keempat ya, yang ada di dalam bagian itu, siapa menanyakan siapa, kemudian mengapa. Yang kelima ini, kalimat kelima ini berceritakan tentang mengapa tabrakan itu terjadi karena Pak Siswo menghindari lubang sehingga dia menabrak, misalkan menabrak selokan misalkan. Terus yang terakhir, bagaimana ataupun cara prosesnya, bagaimana Pak Siswo terjadi tabrakan, misalkan Pak Siswo mengalami tabrakan dengan ataupun Pak Siswo jatuh dengan Pak Siswo jatuh dengan Pak Siswo menabrak bis dengan menjatuhkan badannya terlebih dahulu. Ketika Pak Siswo jatuh, ketika Pak Siswo jatuh, maka dia ketika Pak Siswo menabrak, Pak Siswo menjatuhkan badannya yang sebelah kanan sehingga dia mengalami luka di bagian sebelah kanan. Itu rangkaian cerita informasi yang ketika anak-anak ingin menyampaikan informasi, maka rangkaiannya seperti itu. Pertama apa? Terjadi tabrakan titik ya, terjadi tabrakan, misalkan boleh dikatakan saya melihat tabrakan, saya melihat kejadian tabrakan, ataupun saya melihat kejadian kecelakaan. Ini yang pertama. Nah, yang pertama ya. Kemudian tabrakan tersebut terjadi di depan rumah saya. Ini yang kedua, kalimat kedua. Terus ketiga, tabrakan terjadi pukul 4 sore. Ini yang ketiga. Kemudian keempat, yang mengalami tabrakan ataupun kecelakaan adalah Pak Siswo. Yang keempat. Yang kelima, Pak Siswo mengalami tabrakan ataupun kecelakaan karena Pak Siswo menghindari lubang. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, Pak Siswo menjatuhkan diri ke sebelah kanan ketika tabrakan yang menyebabkan luka di sebelah bagian tubuh sebelah kanan. Nah, berarti anak-anak ketika ingin memberikan informasi tertentu, maka minimal terdapat 6 kalimat yang menceritakan ini. Jadi ketika nanti Bapak minta kepada kalian untuk membuat kalimat ya. Jadi ketika nanti Bapak meminta kalian membuat kalimat, maka kalian sudah bisa bukan membuat kalimat, menceritakan sebuah informasi, maka minimal kalian membuat 6 paragraf. Mudah-mudahan dari penjelasan Pak Saiful kalian bisa memahaminya, bisa mengerti. Nah, sekarang tugas anak-anak itu membuat sebuah runtutan informasi sesuai tadi yang telah Bapak berikan, mulai dari apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Runtutannya seperti itu. Seperti yang tadi Bapak buat ya. Misal terjadi kecelakaan. Kemudian terjadi kecelakaan. Saya melihat kecelakaan. Saya melihat sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi di depan rumah saya. Kecelakaan itu terjadi jam 4 sore.
Pak siswa yang mengalami kecelakaan. Pak siswa menghindari lubang sehingga dia mengalami kecelakaan. Pak siswa menjatuhkan anggota badan yang sebelah kanan sehingga dia mengalami luka di bagian sebelah kanan. Nah, ini nanti kalau ketika anak-anak membuat pertanyaan, maka jawabannya akan ada di teks. Pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Ketika anak-anak membuat pertanyaan, maka nanti pasti jawabannya sudah ada di teks yang dibuat tadi. Oke, mudah-mudahan anak-anak mengerti dan memahami. Kurang dan lebihnya penjelasan dari Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.